Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Murti di Matematika kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di bagian yang ke-6, yaitu mengenai penerapan pertidaksamaan linear satu variabel. Ketika kita menemukan permasalahan sehari-hari atau soal cerita yang terkait dengan PT/LSP, maka langkahnya yang pertama kita harus memisalkan unsur di dalam permasalahan menjadi sebuah variabel. Lalu kita terjemahkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika, dalam hal ini adalah PT/LSP. Lalu kita selesaikan PT/LSP tersebut dan kita kaitkan penyelesaian yang sudah kita temukan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada di soal. Kemudian yang perlu diingat, tanda ketidaksamaan yang seperti ini artinya adalah kurang dari. Kemudian yang seperti ini adalah lebih dari. Yang seperti ini kurang dari atau sama dengan, atau tidak lebih dari, atau paling banyak, atau maksimum. Kemudian kalau seperti ini artinya lebih dari atau sama dengan. Kemudian tidak kurang dari, paling sedikit, atau minimum. Oke, kita belajar melalui contoh ya. Ini ada contoh yang pertama, jumlah dua bilangan bulat berurutan tidak lebih dari 87. Tentukan kedua bilangan tersebut agar jumlahnya paling besar. Nah, berarti kita perlu memisalkan terlebih dahulu. Ini ada dua bilangan berurutan. Kita misalkan bilangan yang pertama sebagai X ya. Kemudian karena bilangan bulat itu berurutan, maka yang berikutnya kita misalkan sebagai X plus 1 gitu misalnya ya. Nah, ini ada pernyataan jumlah dua bilangan bulat berurutan tidak lebih dari, berarti dijumlahkan kedua bilangan itu, bilangan pertama ditambah bilangan kedua, tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti artinya kurang dari atau sama dengan 87. Nah, kita akan menentukan kedua bilangan ini agar jumlahnya paling besar. Nah, kita masukkan saja. Untuk bilangan pertamanya adalah X, bilangan keduanya adalah X tambah 1, kurang dari atau sama dengan 87. Kemudian kita jumlahkan X tambah X yaitu 2, X tambah 1, kurang dari atau sama dengan 87. Lalu bisa kita pakai cara pindah ruas, satunya pindah ke kanan menjadi min 1, karena ini tambah menjadi kurang. Hasilnya yang kanan 86, maka X-nya adalah kurang dari atau sama dengan 86 dibagi 2 atau 43. Jadi penyelesaiannya di sini adalah X-nya kurang dari atau sama dengan 43. Nah, kalau dicari hasilnya atau kita daftar, X-nya itu adalah anggotanya yang paling besar itu 43. Kemudian ada 42, 41, dan seterusnya ke kiri tak hingga ya, banyaknya ya. Karena ini kan kurang dari atau sama dengan, berarti yang paling banyak adalah 43. Nah, karena ini pertanyaannya yang paling besar, berarti yang kita pakai X-nya itu yang paling besar, yaitu 43. Karena yang lainnya kan tadi 42, 41, dan seterusnya ke kiri ya. Nah, kalau X-nya 43, berarti bilangan pertama 43, tuliskan. Kemudian bilangan yang kedua, X tambah 1, berarti 43 tambah 1, yaitu 44. Berarti kedua bilangan tersebut agar jumlahnya paling besar, yaitu 43 dan 44. Kemudian ini ada contoh yang kedua, suatu segitiga sama kaki memiliki panjang kaki sama dengan 5 kali panjang sisi alasnya.
Agar keliling segitiga tersebut tidak kurang dari 66 cm, berapakah panjang minimum masing-masing sisi segitiga tersebut? Nah, kita misalnya sisi alasnya sebagai X ya. Berarti sisi kakinya kan 5 kali panjang sisi alas, berarti 5X. Kalau kita gambar jadinya seperti ini ya. Yang kakinya 5X dua-duanya, kemudian alasnya adalah X. Di sini diketahui keliling segitiga tersebut tidak kurang dari 66. Berarti keliling dijumlahkan semua dari seluruh sisi segitiga ini ya. Kita tuliskan saja keliling tidak kurang dari, berarti lebih besar atau sama dengan. Yang tidak kurang berarti kan yang lebih besar atau sama dengan. Keliling tidak lebih besar atau sama dengan 66. Nah, kelilingnya tadi dijumlahkan semua sisinya, yaitu 5X tambah 5X tambah X. Lebih besar dari atau sama dengan 66. Kemudian kita jumlahkan 1X tambah 5X tambah 5X berarti 11X. Lebih besar dari atau sama dengan 66. Berarti X-nya itu 66 dibagi 11. Atau X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 6. Nah, ini yang ditanyakan panjang minimum masing-masing sisi segitiga tersebut. Yang minimum berarti X-nya adalah yang 6. Karena kan ini lebih besar dari atau sama dengan 6. Berarti penyelesaiannya di sini 6 dan seterusnya ke atas ya. 6, 7, 8, 9 dan seterusnya kalau memang itu bulat. Dan juga bisa koma atau desimal ya, tidak harus bulat ya. 6 lebih itu, 6 ke atas berarti yang paling minimum adalah 6 untuk X-nya. Berarti sisi alasnya adalah 6 ya. Kemudian sisi kakinya berarti adalah 5 kali 6 atau 30. Kemudian ini ada contoh yang ketiga, mobil box dapat mengangkut muatan maksimum 1.800 kg. Total berat sopir dan kernetnya adalah 160 kg. Mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak barang. Tiap kotak beratnya 40 kg. Berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Oke, kita selesaikan ya. Di sini yang belum diketahui adalah banyak boxnya itu berapa, atau yang ditanyakan itu banyak boxnya maksimum itu berapa. Kita misalkan sebagai X untuk banyak kotaknya ya. Berarti muatannya di sini yang maksimum 1.800. Berarti kita tuliskan muatannya di situ ada 40 kali X. X itu banyak kotak ya. Karena beratnya masing-masing 40, berarti 40 kali X. Ditambah muatan yang ada di mobil itu ada kernet dan sopir yang totalnya 160. Kita tambahkan ya. Nah, maksimum berarti yang paling banyak ini 1.800. Berarti bisa sama atau kurang ya. Berarti tandanya kurang dari atau sama dengan 1.800. Jadi seperti ini TLSP-nya ya. Nah, berarti kita selesaikan 40X plus 60-nya pindah ke kanan jadi min 160 ini ya. 160-nya pindah ke kanan jadi min 160. Berarti hasilnya ini 1640. Maka X-nya kurang dari atau sama dengan 1640 dibagi 40 atau X-nya kurang dari atau sama dengan 41. Paling banyak, ini yang ditanyakan, kotak yang paling banyak. Ini kan kurang dari atau sama dengan 41. Berarti penyelesaiannya itu 41 atau kurang dari 41. Berarti yang paling banyak adalah 41 ini ya. Jadi yang ditanyakan paling banyak berapa kotak? Berarti jawabannya adalah 41 kotak. Ya, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya ini ada oleh-oleh ya.
Ini ada 3 soal, silakan kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan ke buku guru. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.